Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu menganalisis naskah akademik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah normatif. Adapun contoh kasus atau studi kasus yang kami angkat yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Naskah akademik merupakan awal mula untuk membentuk suatu RUU, karena sebuah RUU berasal dari naskah akademik. Oleh karena itu, naskah akademik disusun berdasarkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik pula, sehingga mampu menghasilkan naskah akademik yang baik, yang nantinya setelah RUU yang disertai naskah akademik tersebut disetujui akan menghasilkan sebuah undang-undang yang baik, yang dapat menciptakan keadilan, kepatutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena untuk menciptakan undang-undang yang baik, RUU yang akan dilakukan menjadi undang-undang juga harus disusun secara baik terlebih dahulu. Dalam pembuatan naskah akademik, terutama dalam hal penentuan asas, perlu memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk. Asas atau prinsip yang terkandung dan tertuang dalam naskah akademik merupakan nilai dasar dalam ruang lingkup pengaturan. Selain itu, harus bersifat universal dan relevan dengan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam hal pengkajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan fakta empiris dapat diperoleh antara lain dari data primer melalui pengumpulan data lapangan. Adapun landasan dalam pembentukan naskah akademik terdiri dari 3. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan sosiologis, dan yang ketiga, landasan yuridis. Landasan filosofis sendiri merupakan peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, landasan sosiologis merupakan suatu peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah atau kebutuhan dari masyarakat atau negara. Dan yang ketiga merupakan landasan yuridis. Landasan yuridis sendiri merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang ingin diubah, serta yang akan dicabut guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat. Adapun tujuan pembuatan akademik itu ada 5. Yang pertama ialah merumuskan masalah, yang kedua ialah merumuskan permasalahan hukum, yang ketiga ialah sebagai dasar hukum, yang keempat ialah merumuskan pertimbangan dan landasan, yang kelima ialah sasaran yang akan diwujudkan. Adapun tujuan RUU Cipta Kerja disahkan itu yang pertama ialah RUU Cipta Kerja meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Yang kedua ialah diperlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Yang ketiga ialah sebagai instrumen dan penyederhanaan efektivitas birokrasi. Terkait realitas dan masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap tidak partisipatif dalam proses penyusunannya. Yang kedua, proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap bertentangan dengan asas keterbukaan. Yang ketiga, judul dari revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak mencerminkan muatan yang sebenarnya. Terakhir, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat beberapa pasal yang kontroversial yang kemudian dianggap dapat melemahkan
hak-hak para pekerja maupun hak-hak para buruh. Omnibus Law Cipta Lapangan Pekerjaan menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang setuju, ada juga yang menolak. Dengan banyaknya hal yang dianggap kontroversial di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta belum berhentinya demonstrasi, tentunya masyarakat membutuhkan solusi serta respon dari pemerintah. Karena sampai saat ini, masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan akan merugikan masyarakat itu sendiri seperti kasus-kasus di atas. Bagi pemerintah sendiri, Omnibus Law ini sendiri merupakan sebuah solusi atau jalan tengah untuk membuka lapangan kerja dan menarik lebih banyak investor di Indonesia. Dari kalangan masyarakat sendiri, solusi yang diharapkan adalah bagaimana pemerintah melakukan perbaikan terhadap pengaturan yang begitu banyak, serta saling bertentangan dan kemudian disalahgunakan oleh beberapa pihak. Naskah akademik merupakan suatu naskah hasil dari penelitian hukum terhadap suatu permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta berkaitan dengan pengaturan masalah tertentu dalam suatu RUU. Naskah akademik juga merupakan awal mula dari pembentukan RUU, maka diperlukan penyusunan yang baik untuk menghasilkan naskah akademik yang baik yang memperhatikan berbagai aspek landasan, mulai dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, diperlukan juga kolaborasi antara pemerintah dan rakyat agar nantinya undang-undang yang dikeluarkan tidak menimbulkan pro kontra, melainkan mudah diterima oleh masyarakat itu sendiri.